Shalom semua kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan di masa Prapaskah, memasuki hari yang ke-31. Pagi hari ini mari kita bersama-sama membahas firman Tuhan dengan tema penjahat yang menghujat Yesus. Terambil dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 40, demikian tertulis firman Tuhan. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, seorang yang digantung di kayu salib itu, Lukas menyebutnya penjahat. Arti kata jahat dalam bahasa Yunani ini seorang yang melakukan kejahatan, bahwa kejahatan itu ada berdiam dalam dirinya. Dengan demikian menyebabkan banyak orang lain dalam kesulitan. Dalam arti moral, moralnya jahat, hatinya jahat, tingkah laku dan karakternya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, percakapannya jahat. Tidak ada yang baik, semua jahat. Maka Lukas menyebutnya si penjahat. Sehingga membawa keduanya dihukum mati melalui penyaliban. Kriteria jahat Paulus dalam Roma 3:23 itu karena akibat dosa. Paulus katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita bisa katakan bahwa semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah dalam diri kita telah diganti dengan hal-hal kejahatan. Hidup dalam kebenaran, kasih, keadilan tidak lagi menjadi jubah hidup kita. Kejahatanlah jubah hidup kita. Dengan demikian kita pun sama dengan orang yang tersalib itu. Kita adalah si penjahat. Karena kita dilahirkan turut mewarisi dosa Adam. Maka tidak heran yang tergantung di salib menghina Kristus, menolak Kristus, menentang Kristus, mengejek Kristus. Ejekannya, "Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Hal ini Bapak Ibu menggenapi ucapan berkat Simeon kepada Maria Ibu Yesus. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lukas 2 ayat 34. Dan ini terbukti pada peristiwa di kayu salib terjadi perbantahan, pertentangan, penolakan terhadap Kristus, yang sekaligus terucap penghinaan, "Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu." Penjahat keliru, ia mengira bahwa Yesus harus menyelamatkan dirinya. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ia tidak datang ke dalam dunia menyelamatkan dirinya dari dosa, karena ia bukan manusia yang berdosa, sehingga dia memenuhi syarat menyelamatkan manusia yang berdosa. Jika Kristus berdosa, maka ia tidak dapat menyelamatkan kita, dan dia tidak dapat disebut dengan penyelamat. Saudaraku, apa artinya Kristus, Mesias bagi Yesus? Mesias atau Kristus artinya adalah yang diurapi, atau seorang dipilih, diutus oleh Allah seperti nabi, imam, dan raja pada di PL, yang dikhususkan mengerjakan pelayanan yang ditetapkan Allah. Gelar Kristus bagi Yesus dapat berarti Allah penyelamat. Ini menunjukkan kepada keilahan Kristus yang tampak dalam pekerjaan Mesiasnya yang ilahi. Kristus yang diurapi, ditentukan, dipilih oleh Allah, menyelamatkan manusia itu dari dosa. Yesus adalah firman yang di dalam diri Allah itu. Firman yang keluar dalam diri Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga tidak heran penjahat yang menghina Yesus, "Engkau Mesias, selamatkanlah dirimu," mendapat upah, jatuh ke dalam penghakiman dan penghukuman. Apa maksud jatuh dalam penghakiman dan penghukuman Allah itu? Bahwa si penjahat tidak dapat bersama-sama Kristus di dalam Firdaus. Ia terbuang ke dalam penghukuman kekal. Berbeda dengan penjahat satunya lagi, ia mendapat anugerah dan iman, belas kasih Tuhan, sehingga pada detik terakhir di ambang kematiannya,
Ia dapat menegur penjahat satunya lagi dengan kalimat iman pertama, yaitu, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita selayaknya dihukum sebab kita menerima setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dalam ayat 42, penjahat yang satu ini tidak lagi melihat kepada kawan yang tersalib, tapi ia memandang kepada Kristus dengan berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini ia mengakui ia adalah Mesias, Kristus yang menderita dan mati. Tapi pada hari ketiga hidup bangkit, meninggalkan kubur kosong, dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia mengaku Yesus adalah Allah, meskipun Lukas tidak mencatatnya, dan respon Yesus dengan kalimat firman yang sangat memberkati. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang bertobat ini memang ia akan segera mati, tapi namanya tercatat dalam kitab kehidupan, bahwa ia akan ada bersama dengan Kristus di dalam Firdaus. Yesus menjamin kepastian keselamatannya karena ia percaya Yesus adalah Mesias anak Allah. Kita melihat di salib proses keselamatan sangat berbicara pada kita, yaitu yang menolak Kristus tersalib akan binasa, tidak masuk ke dalam kerajaannya, tidak bersama Kristus dalam Firdaus. Artinya tempat orang yang menolak Kristus berakhir hidupnya untuk selama-lamanya di api neraka. Sebaliknya anugerah besar bagi penjahat yang menerima anugerah dan iman dari Kristus akan hidup bersama Kristus di kerajaannya, hidup bersama dengan Allah di dalam Firdaus. Kiranya melalui prapaskah ini kita semakin hidup berpusat pada Kristus, semakin mengasihi Dia lebih dari segalanya. Engkau boleh bercita-cita mau jadi ini, mau jadi itu, tapi saya mengajak jangan lupakan hidupmu harus berpusat kepada Kristus di atas segala-galanya, karena Ia telah menjamin kepastian keselamatan dalam kekekalan bersama Kristus. Jangan engkau ragu lagi mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan, sebab itu kematian kekal bagimu jika engkau tidak mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan firman-Nya. Salam Aletheia. Tuhan memberkati. Amin.